Jadi seperti namanya finale ya, ini berupa penyelesaian dari konflik yang sudah kami alami di Yowis Band 3. Masing-masing dari setiap karakternya memiliki konflik yang berbeda-beda. Seperti contoh saya yang punya konflik percintaan, yaitu yang saya yang udah berpacaran dengan Asia, diberatkan sama Anya. Tiba-tiba Susan datang di kehidupan saya, itu konflik saya. Terus juga keluarga saya, Doni juga punya konfliknya, Nando juga punya konfliknya, dan Yaya juga punya konfliknya, juga Cak Jon dan Mbak Rini tentunya. Kisah cinta Cak Jon dan Mbak Rini itu manis banget. Dan diharapkan tadi sudah nonton semua ya tadi ya? Sudah nonton semua, diharapkan finale ini adalah menjadi penutup yang manis dari trilogi Yowis Band, di mana dibalut dengan Yowis Band finale itu. Mas, artinya bakal ada Yowis Band lagi selanjutnya? Nah, itu dia tuh. Kalau misalnya Yowis Band selanjutnya sih ya, saya sebagai sutradara dan pemain ya akan lebih nurut kepada produser ya, kalau misalnya ada selanjutnya atau enggak. Maksudnya gimana nya bisa bergabung di Yowis Band? Diajak Diajak tantangannya seperti apa? Oh iya, jadi aku waktu itu udah join dari Yowis Band 2. Ya. Waktu itu pertama-tama aku kayaknya Harus belajar bahasa Sunda. iya, aku harus belajar bahasa Sunda. Waktu itu yang approach Star Vision dan Mas Bayu ya. Iya. kalau nggak salah. Udah kita kenal dari project ini. Challenging banget dan seru banget, dan impact-nya bagus banget buat karir aku dan buat skill acting aku. Semuanya baik-baik, belajar banyak banget. Hanya keren sih yang di 3 sama sekarang, gila sih. Apa sih Kak mungkin best moment dari Yowis Band dari yang pertama sampai sekarang finale? Mungkin satu-satu nanti bisa Oh ya, Kenapa? dari best momennya Best moment ya? Aduh, hampir semuanya best moment sih. Tapi Iya. kalau menurut aku nih yang finale ini mungkin yang best moment ya, karena ini itu adalah manisnya itu Iya. ya. Kayak ibaratnya ini kemenangan kita, ini penutupnya Iya. dari kita gitu. Iya. Dari semua yang kita kerjain gitu. Kalau dari saya sendiri sih seperti judulnya, Yowis Band itu kan berbahasa Jawa yang artinya itu adalah ya sudahlah. Ya sudahlah berarti mengikhlaskan. Ya kan, ikhlas. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita pun, semua masyarakat lah pada umumnya itu pasti akan ada problematika, dan kami ini hanya sebagai tontonan yang mungkin secuil mungkin sama mungkin dengan jenengan gitu, ada juga gitu. Nah, dengan problematika itu kita selesaikan dengan manis. Yowis Band aja lah. Nggak punya pacar, Yowis Band. Besok cari pacar. Sekarang nggak punya kerjaan, Yowis Band. Besok cari kerja. Jadi Yowis Band itu act for move on. Jadi itu. Dari Melini, kalau buat saya sih Yowis Band termasuk salah satu film yang tayang setelah pandemi, ketika pintu bioskop pertama kali dibuka kembali. Iya. Jadi buat saya ini salah satu kenangan. Harapan kita jangan sampai ada pandemi lagi ya teman-teman ya. Jangan ada lonjakan lagi. Jangan ada lonjakan lagi, jangan sampai juga bioskop ditutup lagi Iya. dan harus 50% lagi, 20% lagi gitu. Dan sama-sama menyaksikan betapa antusiasme terhadap film Indonesia. Benar. Ya kebetulan kami berputar bawahnya film Yowis Band. Ya. Tapi melihat antusiasme di daerah-daerah yang masih begitu besar terhadap datang ke bioskop. Iya, itu dia. Buat saya ini Yowis Band yang berangkat bersama kami nih jadi sangat mengharukan buat saya. Salah satu bukti bahwa penonton Indonesia nggak kapok ke bioskop. Ya. Jadi harapan saya sih memang sesungguhnya Yowis Band ini akan nempel terus di kepala masyarakat Ya. di Indonesia, bahwa Yowis Band adalah salah satu film yang sekali lagi menyambut teman-teman untuk kembali ke bioskop. Benar. Mas, pada saat produksinya ini kan apa pasti tengah-tengah pandemi? Ada kesulitan tersendiri nggak? Wah, sulit banget sih. Kita berapa kotanya? 4 ya kan, ada Ya, Kediri, Solo, Malang, sama Banyuwangi itu yang paling ujung tuh. Jawa paling ujung timur kan Banyuwangi itu. Jadi kami mengelarkan film ini di tengah proses film syutingnya itu di pandemi. Jadi kami protokol kesehatan sangat ketat, bahkan kami itu ada zona-zonanya. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, apapun yang terjadi, misalnya kami syuting di pandemi, terus mungkin ketika premier mengharapkan juga bisa memahami makna yang kami ingin utarakan itu. Mungkin yang terakhir, ini kan Yowis Band yang pertama sampai finale ini kan kayak ikonik banget dengan secara mempertahankan. Mungkin ada yang dihilangin atau mau ada yang ditambahin gitu. Tidak juga sih. Jadi untuk membuat sequel dari film Yowis Band ini, kami dari segi kreatornya, seperti contoh dari Star Vision dan juga penulis dan juga saya sebagai sutradara dan Mas Nugros, itu selalu punya PR. Kami harus membuat penonton itu terhibur lagi gitu. Apa yang kami tonjolkan di Yowis Band 1 ya nggak bisa kami tonjolkan lagi.
karena penonton pasti minta yang baru terus kan, jadi harus ada eskalasi di situ. Nah alhamdulillahnya dari US Band 1 ke US Band 2 itu eskalasi, dan diharapkan pula juga ketika pandemi ini melanda, US Band menjadi film yang juga istilahnya tuh babat alas lah ya, yang membukakan jalan di awal kemarin, dan alhamdulillahnya juga penontonnya banyak juga di tengah pandemi ini, juga bisa eskalasi lagi. Jadi PR kami itu sih agar terus naik. Kak, ada adegan tersulit nggak saat proses syuting US Band ini? Kalau dari Anya? Dari Anya mungkin. Dari aku Yang itu harus nangis atau apa? Susah nggak mukul Bayu? Oh tapi udah US Band 3 kan? Oh iya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, disudahin juga nggak apa-apa. Udah nonton kan? tapi itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku agak nggak tega pas aku ada adegan harus nampar Bayu, terus kata dia nggak apa-apa Nya, kenceng aja biar Kenceng dapet aja. emosinya. Terus? Ya udah kenceng beneran gitu. Aduh. Oke Bayu. Terus aku inget banget waktu itu tuh tag-nya nggak satu kali tuh. Iya, Itu berkali-kali, berulang-ulang karena berkali-kali. Anya itu kurang tepat, kadang kena kuping aku. Iya. Nging, Ini harus aduh, bener-bener kena kurang pipi, tepat. harus gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ya namanya juga harus maksimal kan dalam. Jadi berapa kali? 5 kali pukul. Lebih sih, kayaknya 6 sampai 7 lah. Wey Brandon. Hey Brandon. Oh, sorry. Brandon tadi nangisnya sulit nggak sih? Kayaknya tadi sampai difokusin banget sama kameranya. Aku tuh sedih banget karena aku tuh keinget kayak perjalanan kita bareng-bareng udah 4 tahun. Jadi kayak pas sebelum action, Panugras aku udah nangis. Jadi kayak udah action kamera siapin gitu. Pas lagi syuting. Iya, aku inget banget itu. Kayak anjing. Anjrit, aduh sedih banget gitu. Jadi natural banget ya itu. Karena ada yang menurut kamu? Nando. Susah sih, soalnya tapi aku selalu ada saudara aku karena kan kita ada keturunan. Suara ini nggak apa-apa? Enggak, kameranya. Oh, soalnya aku selalu relate sama saudaraku. Saudaraku banyak banget yang sama orang tuanya kayak kamu kuliah apapun boleh, tapi pulang-pulang harus jalanin toko. Dan aku selalu memegang itu, aku selalu mikir itu. Jadi menurut aku berarti adalah aku harus memposisikan diri aku sebagai saudaraku, dan itu yang sangat susah buat aku. Karena di keluarga aku lebih free. Kamu mau jadi apa aja boleh, pacaran sama siapa aja boleh gitu. Jadi aku merasa kayak, wah gila juga ya ternyata menjadi saudaraku tuh ternyata nggak gampang juga gitu. Ini salah satu yang berat. Kak Brandon, pesan untuk anak muda yang ingin memperjuangkan cita-citanya apa nih? Iya, kamu memperjuangkan cita-citamu tuh di US Band. Jangan pikirin orang lain, karena kalau orang lain ngeliat kita, mereka selalu pengen menjatuhkan kita. Kita harus selalu percaya dengan diri kita dan selalu mendengarkan hati kita. Karena in the end mereka cuma pengen membuat kita down. Karena yang bisa bikin kita bahagia cuma diri kita sendiri. Gitu. Nice. Nasib.